Dan dalam ibadah itu pasti ada ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Pertanyaannya, ujian seperti apa yang Allah berikan kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin teman-teman sekalian yang hadir di sosial media atau yang melihat video ini, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita dianjurkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh kita untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan seperti orang-orang terdahulu sebelum kita. Agar kenapa? Agar la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik yang namanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Hadirin teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke permukaan bumi ini sebagai suri tauladan bagi kita semua untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai orang yang beriman kita harus mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini judul ceramah singkat yang saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian yaitu adalah sebagian manusia merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia mempunyai masalah, kemudian ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Azza wa Jalla belum datang secara langsung. Akhirnya ia merasa bahwa dia telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek dari permasalahan yang kita hadapi kemudian tidak mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka bisa jadi kita nangis terhadap permasalahan yang ada, dan bahkan ada yang bunuh diri karena belum mendapatkan jalan keluar dari permasalahan di dalam kehidupannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk teman-teman sekalian yang mempunyai masalah yang belum mendapatkan jalan keluar, maka saya katakan bersabarlah terhadap masalah yang kita hadapi, karena itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian, dialah yang menciptakan kehidupan, dan dia akan menguji manusia siapa di antara mereka yang lebih baik amalannya. Jadi memang tujuan diciptakannya manusia adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ibadah itu pasti ada ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Pertanyaannya, ujian seperti apa yang Allah berikan kepada kita? Allah telah memberikan bocoran kepada kita semua. Kata Allah di Quran surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan kami pasti akan mengujimu sedikit ketakutan, sedikit kekurangan harta, buah-buahan jiwa, serta
istri dan anak-anak kita adalah ujian bagi kita semua. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sifat apa yang kita harus tanamkan di dalam hati kita? Ketika kita sudah mengetahui bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sifat yang kita harus tanamkan di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi teman-teman sekalian, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian pada ceramah singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri, barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu laghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.